Hai sobat, selamat datang di Voice Story. Makasih udah mampir ke channel aku ya. Kamu ngerasa kalau diri kamu aneh nggak? Ada yang ngasih label aneh ke diri kamu? Kamu sebel atau malah setuju dengan anggapan mereka yang bilang kamu itu aneh? Kali ini aku pengen ngajak kamu fokus ke diri kamu, seperti aku yang juga fokus ke diri aku untuk menggali sesuatu dalam diri kita sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan aku tadi. Entah kamu sadar atau enggak, bahwa sebenarnya orang-orang yang dikenal sebagai ilmuwan atau penemu yang kisah hidupnya jadi inspirasi buat kita sekarang ini, dulunya adalah orang-orang yang dianggap aneh oleh orang-orang di sekitar mereka pada saat itu. Aku sendiri salah satu orang yang dianggap aneh oleh orang-orang di sekitarku, bahkan hingga saat ini. Dulu aku dibilang aneh karena mau-maunya pergi meninggalkan kota kelahiranku untuk merantau. Aku dibilang aneh karena aku gak mau sama dengan kebanyakan orang. Dan aku dibilang aneh karena aku berani ninggalin zona nyaman saat sedang nyaman-nyamannya. Pernah di satu titik terendah dalam hidup aku ngerasa kalau mungkin aja semua yang dulu orang bilang ke aku itu ada benernya juga. Mungkin kalau aku gak nurut kata hati untuk sampai jadi orang yang dianggap aneh seperti ini, hidup aku akan baik-baik aja dan mungkin lebih baik dari saat ini. Tapi iya kalau begitu. Kalau yang terjadi justru kebalikannya, apalagi ya kira-kira komentar yang bakalan aku dapet. Emang benar, dianggap jadi orang aneh itu emang gak enak. Tapi waktu aku dengar nasihat dari seorang Aryan Surya melalui channel Pagar Kehidupan yang diasuh oleh beliau, di sini aku mohon izin untuk mengutip nasihatnya ya, Mas Aryan. Kalau kita dianggap aneh oleh orang lain, justru seharusnya kita ini merasa bangga. Kenapa? Karena kita berani beda dari orang lain yang hidupnya cuma mengikuti rute yang sama dengan kebanyakan orang. Aku mau kasih analogi seperti ini. Anggap kita ini sedang sama-sama berjalan menuju suatu tempat yang letaknya ada di balik hutan. Rute itu sih sebetulnya adalah rute yang selalu dilalui oleh orang-orang yang memang mau pergi ke tujuan itu. Jadi memang ada bekas jalan yang sudah pernah dilalui dan memang berbekas. Jadi mudah untuk diikuti. Tapi karena mudah untuk diikuti, ada terlalu banyak orang yang akhirnya melewati rute itu. Mau tidak mau, rute itu pun jadi sesak dan padat. Ya, akhirnya perjalanan pun akan jadi lebih lama. Lalu tiba-tiba, aku dan beberapa di antara kamu memutuskan untuk mengambil rute lain yang jarang atau bahkan belum pernah dilalui orang. Di mana tentu saja kita akan lebih banyak melakukan usaha untuk membuka rute baru tersebut. Nah, melihat hal itu secara otomatis orang-orang sekitar yang tadi berjalan bersama-sama dengan kita itu pasti akan berkomentar. Ada yang akan meminta kita supaya gak usah lah buka rute baru, jalan aja bareng kita sama-sama. Kan memang rute ini sudah ada buktinya, pasti bisa sampai kok ke tujuan itu meskipun lama. Nah, kira-kira begitulah yang bisa kita bayangkan kenapa sampai orang menganggap kita aneh. Ya karena kita berani keluar jalur. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah salah dan buruk kalau kita memilih untuk membuat rute berbeda dari yang sudah ada demi mencapai cita-cita kita?
Apakah mengikuti rute yang sudah ada itu akan selamanya aman dan bebas dari rintangan-rintangan yang mungkin menghadang seperti di rute yang baru? Atau apa ada jaminan dari mereka yang sampai saat ini mengikuti rute lama itu sampai ke tujuan mereka dan kemudian mereka ini memang benar-benar mencapai apa yang mereka inginkan? Kalau jawabannya adalah belum tentu, maka saat ini aku akan bilang kamu gak perlu takut untuk jadi berbeda. Gak perlu pusing dengan label aneh. Apa yang kamu lakukan saat ini yang menurut kamu baik untuk diri kamu dan pengaruhnya juga positif buat orang-orang di sekitar kamu, tetap aja lakukan. Karena saat ini bisa jadi kamu sedang membuka sebuah lembaran baru yang kelak hasilnya akan bisa dinikmati oleh semua orang, termasuk mereka yang udah ngasih label aneh ke kamu. Terus, gimana caranya supaya bisa bertahan di antara orang-orang yang begitu jengkelin memaksa kita untuk ngikut apa yang jadi sudut pandang mereka? Seolah kita gak punya hak untuk memutuskan apa yang baik dari sudut pandang kita. Atau yang seolah-olah mengatakan kalau sudut pandang kita tuh bakalan bikin susah aja. Lagi-lagi aku akan mengutip saran dari yang sudah lebih ahli ya. Mas Aryan bilang, fokus aja. Fokus ke apa yang sedang kamu lakuin sekarang. Fokus dan gak usah dengerin omongan orang lain. Gak usah sama sekali pusing sama omongan orang. Supaya kamu tahu pembahasan lengkap dari Mas Aryan, kalian bisa langsung saja tonton dan simak terus channelnya di Pagar Kehidupan, dan semoga kalian bisa menemukan pagar untuk kehidupan kalian melalui channel itu. Oke, sekarang balik lagi ke urusan kita untuk fokus ya. Sebuah kisah untuk kita dari seorang pria beretnis Tionghoa yang karena cita-citanya dianggap terlalu tinggi hingga beliau pun dianggap aneh oleh teman-teman dan orang-orang sekitar yang mengenalnya saat itu. Ya, kisah dari seorang Jack Ma. Beliau sangat mengagumi yang namanya internet saat orang lain belum tahu, belum banyak yang tahu mungkin ya. Apa sih itu internet? Apa sih gunanya? Apalagi untuk urusan perdagangan. Karena kan memang saudara-saudara kita yang beretnis Tionghoa itu dikenal sebagai seorang yang ulet, terutama untuk urusan berdagang. Nah, beliau ini justru malah tergerak saat ia mencoba mencari bir di internet. Ternyata tidak satu pun merek bir dari Cina yang ditemukan. Keinginan waktu itu dia hanya ingin membuat perusahaan internet untuk negaranya. Ya tentu saja hal tersebut dianggap hal yang aneh. Karena mungkin saat itu yang memonopoli dunia internet, dunia maya adalah perusahaan-perusahaan dari barat. Semua ide dari Jack Ma itu justru dianggap sebagai hal yang sepele dan dipandang sebelah mata. Tapi ya sebagaimana kita tahu, fokus dan kegigihan seorang Jack Ma benar-benar membuahkan hasil. Alibaba.com jadi saksi perjuangan dan kerja keras seseorang yang pernah dicap aneh dan ditolak berkali-kali. Nah, gimana dengan cermin diri hari ini? Semoga kamu dan aku bisa dapat semangat baru lagi untuk tetap melanjutkan apa yang sudah kita mulai sampai hari itu tiba. Hari di mana hasil kerja keras kita akan terlihat. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, dukung terus dengan like, subscribe, dan share ya. Kolom komentar juga terbuka banget
untuk saran dan masukan dari kalian semua. Makasih untuk semua dukungan kalian. Sampai jumpa di Voice Story berikutnya. Bye.